Pendidikan masyarakat adalah kunci untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, apakah cukup hanya dengan menjalankan program belajar saja? Tentunya tidak. Dibutuhkan pendampingan yang terarah melalui supervisi dan pengawasan yang berkelanjutan lewat monitoring. Keduanya memastikan setiap kegiatan pendidikan masyarakat berjalan dengan sesuai tujuan, efektif, dan memberikan dampak nyata. Maka dari itu, di sini kami dari kelompok 3 akan memberikan penjelasan mengapa supervisi dan monitoring begitu penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian supervisi dan monitoring dalam pendidikan masyarakat. Dalam pendidikan masyarakat, supervisi dan monitoring punya peran yang sangat penting. Keduanya memang berbeda, tapi saling melengkapi untuk memastikan program pendidikan berjalan efektif dan berkualitas. Supervisi adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional, misalnya fasilitator atau koordinator. Melalui supervisi, pengajar dibantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajarannya. Bentuknya bisa berupa pengamatan kelas, evaluasi hasil belajar, memberikan umpan balik, hingga mengembangkan program pendidikan agar lebih relevan dan bermanfaat. Sementara itu, monitoring lebih berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data, yang tujuannya untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Monitoring menilai apakah tujuan pembelajaran tercapai, bagaimana metode pembelajaran digunakan, seberapa besar keterlibatan warga belajar, hingga apakah kurikulum diterapkan secara konsisten. Dengan supervisi dan monitoring yang berjalan efektif, kualitas pembelajaran bisa terus meningkat, tujuan pendidikan dapat tercapai, dan yang terpenting, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, keduanya harus dipahami dan diterapkan secara sinergis oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya, membahas tentang perbedaan supervisi dan monitoring serta kontribusinya dalam pendidikan masyarakat. Supervisi dan monitoring sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Monitoring lebih fokus pada pengawasan program. Melalui monitoring, kita bisa mengetahui apakah sebuah program pendidikan berjalan sesuai rencana, apakah target sudah tercapai, dan apakah pelaksanaannya efisien. Dengan kata lain, monitoring bersifat administratif, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Sedangkan supervisi lebih menekankan pada pembinaan individu, khususnya pendidik atau pelaksana program. Supervisi bukan hanya menilai kinerja, tetapi juga memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi agar pendidik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, supervisi lebih bersifat mendukung dan membangun. Ketika dijalankan secara terpadu, keduanya saling melengkapi. Monitoring memberi data objektif tentang jalannya program, sementara supervisi menerjemahkan data itu menjadi pembinaan nyata bagi pendidik. Dengan begitu, kualitas pendidikan masyarakat bisa terus meningkat, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Inilah alasan mengapa supervisi dan monitoring tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yang ketiga, penerapan supervisi dan monitoring dalam pendidikan masyarakat. Penerapan supervisi dan monitoring dalam pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 tahap utama. Tahap pertama adalah perencanaan program. Pada tahap ini, supervisi berfungsi memberikan arahan agar tujuan, materi, dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara monitoring memastikan kesiapan teknis seperti jadwal, kurikulum, sarana, dan tutor. Tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Supervisi dilakukan dengan mendampingi tutor secara langsung, memberikan masukan mengenai metode mengajar, media pembelajaran, hingga interaksi dengan peserta. Sedangkan monitoring mencatat kehadiran tutor, partisipasi warga belajar, dan hambatan yang muncul. Contohnya, dalam kursus komputer, supervisor mengamati cara mengajar tutor, lalu menyarankan lebih banyak praktik karena peserta lebih mudah memahami lewat latihan. Dan tahap yang ketiga adalah evaluasi dan pengembangan lanjutan. Supervisi dilakukan dengan menilai ketercapaian tujuan program, sekaligus membimbing tutor memperbaiki strategi evaluasi. Monitoring berfokus pada perkembangan kemampuan peserta, kebutuhan tutor, dan kesesuaian program dengan kondisi masyarakat. Nah, dari ketiga tahap ini terlihat supervisi dan monitoring saling melengkapi dalam memastikan pendidikan masyarakat berjalan efektif dan berdampak nyata. Selanjutnya, peran supervisor dan monitor dalam program pendidikan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat, seperti pembelajaran komunitas, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan kapasitas warga, peran supervisor dan monitor sangat menentukan keberhasilan program. Keduanya saling melengkapi untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran sekaligus pencapaian tujuan. Pertama, mereka berperan menjamin keterlaksanaan program sesuai tujuan. Supervisor memastikan tutor mengajar sesuai modul dan rencana pembelajaran, sementara monitor mengecek jalannya program dari segi waktu, kehadiran, dan target capaian. Misalnya, pada kursus menjahit di PKBM, supervisor mengarahkan tutor untuk memberi lebih banyak praktik, sedangkan monitor memastikan program berjalan tepat jadwal dan peserta tetap aktif. Kedua,
Supervisor juga memberikan bimbingan profesional kepada tutor dan fasilitator. Banyak tutor berasal dari latar belakang non-pendidikan, sehingga perlu arahan agar metode mengajar lebih kreatif. Dan yang ketiga, monitor berperan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi program. Melalui pencatatan rutin, mereka memastikan kehadiran peserta, ketersediaan fasilitas, hingga capaian keterampilan. Hasil monitoring ini dilaporkan ke pengelola lembaga agar masalah bisa segera diatasi. Selanjutnya yang keempat, mereka mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi. Supervisor lebih fokus pada masalah pembelajaran, sementara monitor menangani hambatan administratif. Dan yang terakhir, supervisi dan monitoring berperan penting dalam mendukung keberlanjutan program. Dengan kerjasama yang konsisten, program tidak hanya berhenti pada pelatihan jangka pendek, tetapi juga memberi dampak yang nyata. Misalnya dalam usaha program pengembangan usaha kecil, supervisor membantu peserta menghitung harga pokok produksi, sementara monitor mencatat jumlah peserta yang benar-benar membuka usaha baru. Dengan sinergi keduanya, pendidikan masyarakat menjadi lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kehidupan warga. Dan pembahasan yang terakhir ialah tentang tantangan dan strategi dalam meningkatkan program pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah jalur pendidikan nonformal yang sangat penting, mulai dari keaksaraan, kursus keterampilan, hingga pemberdayaan komunitas. Tujuannya sederhana, menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kualitas hidup. Tapi dalam pelaksanaannya, banyak tantangan yang harus dihadapi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Banyak tutor belum memiliki latar belakang kependidikan, sehingga metode mengajar kurang variatif dan inovatif. Dan yang kedua, sarana prasarana juga masih terbatas. Serta yang ketiga, partisipasi masyarakat sering tidak konsisten. Banyak peserta yang berhenti di tengah jalan karena faktor ekonomi atau pekerjaan. Dan tantangan lainnya adalah pendanaan yang tidak stabil, serta evaluasi program yang masih minim sehingga dampaknya tidak terukur dengan jelas. Untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, yakni supervisi dapat membimbing tutor agar lebih kreatif dalam mengajar, misalnya melalui praktik langsung dan studi kasus. Kemudian monitoring rutin memastikan program berjalan sesuai jadwal dan sasaran, sekaligus mendeteksi hambatan sejak dini. Evaluasi pun harus berbasis data, tidak hanya mencatat jumlah lulusan, tetapi juga dampak nyata, seperti peserta yang berhasil membuka usahanya. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah, LSM, maupun pihak swasta sangat penting untuk mendukung fasilitas dan keberlanjutan program. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi bisa menjadi solusinya, mulai dari penggunaan aplikasi pembelajaran daring, grup WhatsApp, hingga video tutorial untuk meningkatkan akses dan motivasi belajar. Dengan strategi supervisi, monitoring, evaluasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, tantangan pendidikan masyarakat bisa diatasi, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang supervisi dan monitoring yang kami dapat jelaskan. Kemudian, kami dari kelompok 3 memberikan tanggapan tentang materi ini, di mana kami menilai supervisi dan monitoring sebagai pilar penting dalam pendidikan masyarakat. Supervisi berfungsi membina dan memotivasi tutor, sementara monitoring memastikan program berjalan sesuai rencana dan berbasis data. Kemudian, tantangan utama mencakup keterbatasan supervisor, sarana, dan partisipasi masyarakat. Karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan, pendanaan, serta integrasi supervisi, monitoring, dan evaluasi agar program berdampak nyata dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini, di mana supervisi dan monitoring merupakan komponen fundamental dalam menjaga mutu dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Supervisi berfungsi sebagai pembinaan yang mendukung profesionalisme tutor, sementara monitoring memastikan program berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar evaluasi. Sinergi keduanya membuat program lebih terarah, berkualitas, dan berdampak nyata. Namun, keterbatasan SDM, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, serta pendanaan masih menjadi kendala sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, masyarakat, dan pihak swasta. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman.